أبلي في الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan pada bab 31. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulumi fid dharain amin. Babu ma'rifatil wukuf, bab penjelasan mengenai pengetahuan terhadap wakaf. Kemudian dijelaskan pada bait 209 pada buku yang saya punya ini. Wa ba'da an ta'rifa an tujawwida la budda an ta'rifa waqfan wabtida. Setelah engkau mengetahui penjelasan mengenai bab-bab yang berkaitan dengan tajwid, seyogianya, seharusnya, begitupun sepantasnya Anda mengetahui tentang wakaf dan ibtida. Pada pembahasan setelah lalu kita telah bahas mengenai bab wakaf ya. Wakaf terbagi menjadi berapa? 3. Apa itu? Ikhtibari, ikhtiyari, idtirari. Nah, baik. Kemudian wakaf ikhtiyari terbagi menjadi berapa? 4. 1 yang terlarang. Apa yang boleh? Tam, kafi, hasan. Yang terlarang apa? Qabih. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan ibtida. Ibtida secara bahasa artinya memulai. Sedangkan secara istilah adalah memulai kembali membaca Al-Quran setelah memutuskan bacaan dan meninggalkannya, disebut dengan al-qat'u, atau setelah berhenti disebut dengan al-waqfu. Jadi di sini harus kita membedakan, ada disebut dengan al-qat'u, ada disebut dengan al-waqfu. Kalau setelah al-qat'u ada ibtida. Di sini setelah al-waqfu ada juga ibtida. Apa bedanya al-qat'u dan al-waqfu? Kalau al-qat'u ini berhenti di akhir bacaan kemudian meninggalkannya, kemudian memulai kembali setelah meninggalkan bacaan, itu disebut dengan ibtida. Contoh, saya habis baca di sini, kemudian setelah saya baca
saya ke toilet, ini kan saya tinggalkan bacaan kan? Nah, ketika saya berhenti sebelum ke toilet itu namanya al-qat'u. Nah, sepulang dari toilet, kemudian saya lanjutkan bacaan, itu namanya ibtida' lagi. Nah, ada istilahnya tersendiri di sini. Kemudian al-waqfu ini berhenti, tapi tidak meninggalkan bacaan, tetap melanjutkan bacaan. Tentunya berhenti di akhir ayat 1, akhir ayat 2, akhir ayat 3. Nah, itu namanya al-waqfu. Berhenti. Nah, untuk mengambil nafas. Nah, kemudian ada juga as-saktu. Sakta. Nah, ini sakta ini berhenti sejenak selama 2 harakat. Nah, kemudian melanjutkan bacaan. Nah, baik. Nah, apa nama ibtida setelah al-qat'u dan apa nama ibtida setelah al-waqfu? Jadi ibtida di sini terbagi menjadi 2. Ibtida apa? Al-haqiqi. Al-haqiqi. Maaf. Salah bentuk tulisannya. Al-haqiqi, kemudian al-ibtida'ul idhafi. Ibtida' haqiqi ini terbagi menjadi 2. Ini dia juga terbagi nantinya. Baik. Kapan terjadi ibtida' hakiki? Ibtida' hakiki terjadi setelah al-qat'u. Misalnya, saya berhenti ngaji, kemudian saya keluar ke pasar, ada pasar di depan, saya balik lagi ngaji. Itu disebut dengan ibtida' hakiki. Artinya tanpa didahului dengan bacaan. Ibtida' saya tidak didahului dengan bacaan, maka disebut dengan ibtida' hakiki. Baik. Kemudian yang kedua ibtida' idhafi, ini terdahulu bacaan. Berhenti di ayat 1, lanjut di ayat 2. Ketika mulai di ayat 2, ada yang ibtida' idhafi. Baik. Di sini ada 2. Nanti ada juga di sini dijelaskan. Baik. Jadi sudah bisa membedakan ibtida' hakiki dan idhafi. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa sebelum kita masuk penjelasan hakiki dan idhafi, ada disebut dengan ibtida' ikhtibari. Ikhtibari. Apa itu ibtida' ikhtibari? Dan ada disebut dengan ibtida' ikhtiyari. Ibtida' apa tadi namanya? Ikhtibari. Ikhtibari. Kemudian apa lagi? Ikhtiyari. Ini larinya ke sini. Ikhtibari ini adalah ketika seorang guru menguji muridnya. Misalnya bagaimana cara memulai bacaan di surah Al-Baqarah ayat 283. Alladzi tumina. Setelah kata alladzi, bagaimana cara memulai setelah kata alladzi? Utumina. Baik, fatahallahu alaik. Kemudian misalnya ini mru'un. Bagaimana cara memulai setelah kata in? Pada kata ini mru'un. Ini mru'un. Surah Nisa ayat 176. Ini mru'un. Setelah kata in. Apa? Imru'un. Fatahallahu alaik.
Ini mru'un itu ada in, kemudian imru'un. Ru'un. Ini walaupun harakat huruf ketiganya barakal dhamma, ini kasrah. Mengapa? Dia bilang kayak gitu. Ini isim, bukan fi'il. Bukan? Ketentuan melihat harakat ketiga itu ketika kata kerja. Kata kerja. Ini kata benda. Imru'un. Seorang. Orang benda atau bukan? Fauzan benda. Benda berjalan. Ada benda tidak berjalan kan? Ada benda tidak berjalan. Diam di tempat. Ini ada benda hidup berjalan juga. Ini mru'un. Nah, maka di sini tidak melihat bentuk harakat ketiga karena dia isim. Walaupun satu, dua ro-nya dhamma, hamzah wasalnya dimulai dengan kasrah. Baik, maka disebut ini ikhtibari. Guru menguji muridnya. Apakah bisa membedakan mana fi'il, mana isim? Nah, ini gunanya menguji. Cuma ada yang berbeda dengan waqaf. Di sini nggak ada disebut dengan ibtida intirari, nggak ada tidak karena terpaksa. Dimulai dengan pilihan semuanya. Baik. Tidak ada cinta terpaksa, cinta dengan pilihan. Astagfirullah. Apa? Tidak ya, kita sudah bedakan ikhtibar dan ikhtiari. Baik, sekarang kita masuk kepada ikhtiari. Nah, terbagi menjadi dua, hakiki dan idhafi. Sekarang kita masuk pada ibtida hakiki. Ibtida hakiki adalah memulai bacaan yang tidak didahului oleh bacaan sebelumnya atau tidak didahului oleh waqaf. Tadi kita sudah jelaskan kan? Apa ibtida hakiki? Misalnya, antum baru datang dari luar, dari rumah, mulai bacaan. Ibtida apa namanya? Hakiki. Baik, karena tidak didahului oleh bacaan sebelumnya. Dan ini terbagi menjadi dua, jaiz dan ghairu jaiz. Hanya dua bagiannya. Jaiz, ghairu jaiz. Ibtida jaiz ialah memulai bacaan pada kata Al-Quran tidak memiliki kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun lafaz. Berarti ini merupakan ibtida tam. Ibtida tam, sempurna. Karena tidak ada kaitan dengan kata sebelumnya dari segi makna atau dari segi lafaz. Contohnya, saya masuk mengajar. Kemudian ketika saya mengajar, saya baca Quran dulu. Al-Quran saya mulai. Ketika saya mulai baca padanya disebut tidak hakiki. Cuma harus memulai pada kata yang tidak terkait dengan sebelumnya, baik dari segi makna atau lafaz. Contohnya, saya mulai pada ayat 6 surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini nggak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Mengapa? Ayat sebelumnya berbicara tentang orang bertakwa. Ayat 6 berbicara tentang orang kafir. Ada nggak kaitannya? Nggak ada. Baik. Kemudian
Pasti ini tam. Tidak boleh memulai kecuali dia tam. Jadi di sini tidak ada kafi, tidak ada hasan. Kalau dia hakiki. Pasti di sini qabih dan itu terlarang. Ibtida' ghairu jaiz ialah memulai bacaan pada kata Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz atau i'rab. Hukumnya tidak boleh memulai padanya karena orang yang mendengarnya tidak memahami apa makna, apa maksud dan apa tujuannya. Contoh, ada orang yang baru membaca Al-Quran, kemudian dia baca pada awal pembacaannya itu di awal ayat 68 surah Al-Baqarah. Apa itu? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Artinya apa? Qalu, mereka orang-orang Bani Israel berkata, ud'u lana rabbak, mohonkanlah kepada Tuhan pemelihara kamu, yubayyin lana mahi, menjelaskan kepada kami apakah ciri-ciri daripada sapi yang disuruh untuk disembelih itu. Ini orang yang bertanya, kok langsung begitu? Ada apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Kok langsung minta penjelasan? Ini kan orang nggak memahami kan? Makanya karena tidak terjadinya pemahaman, memulai di ayat itu namanya ibtida' ghairu jaiz atau ibtida' qabih. Harusnya mulai di ayat sebelumnya, ayat 67. Apa itu? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Artinya wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah minta kepada kalian untuk apa? Menyembelih seekor sapi. Itu baru bersambung dengan bagaimana ciri-cirinya sapinya. Itu baru berkaitan, baru dipahami karena dimulai dari awal kisah, awal pembahasan. Baik. Kemudian kita pindah ke ibtida' idhafi. Ini baru banyak. Masuk semua yang kemarin. Apa? Tam, kafi, hasan. Ketiganya ini disebut dengan ibtida' jaiz. Baik. Kemudian ghairu jaiz. Apa namanya? Qabih. Jadi bisa bedakan hakiki, bisa bedakan idhafi. Baik. Berarti kalau tidak idhafi di sini, dia terletak setelah waqaf tam. Ibtida' kafi terletaknya secara waqaf kafi. Ibtida' hasan terletaknya secara waqaf hasan. Tidak ghairu jaiz. Ini tidak boleh memulai dengan yang buruk, harus mencari makna yang baik. Nah, sekarang kita mulai ibtida' idhafi tam. Itu memulai bacaan pada kata yang tidak memiliki kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun dari segi i'rab atau lafaz. Contohnya tadi sama, kita mulai daripada misalnya ayat 6 ayat 7 ayat 8, awal ayat 8 apa awal ayat 8? Itu ayat 7. Minan nasi ya.
Minan nasi. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu memulai di situ ibtida apa? Idhafi tam. Mengapa? Karena mulai dari awal ayat 8 itu pembahasan tentang orang munafik. Jadi 2 ayat orang kafir, apa itu? 6 dan 7. Mulai awal ayat 8 pembahasan tentang orang munafik. Jadi beda kan? Beda pembahasan, sudah masuk pembahasan orang munafik. Maka memulai daripada wa minan nasi disebut tidak tam, idhafi tam. Baik. Kemudian yang kedua, ibtida idhafi kafi. Apa itu? Memulai bacaan pada kata Al-Quran yang tidak memiliki kaitan dengan sebelumnya dari segi lafaz, tapi memiliki kaitan dari segi makna. Ini kebalikan daripada waqaf kafi. Kenapa disebut idhafi? Karena dimulai pada bacaan ayat sebelumnya. Artinya ini hanya bacaan tambahan, idhafi, tambahan. Kita telah mendahulunya dengan bacaan yang lain. Contohnya kita baca khatamallahu ayat 7 surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Memulai dari ayat itu disebut tidak apa? Kafi. Mengapa? Karena khatamallahu dan innal ladzina kafaru masing-masing pembahasannya berkaitan dengan orang kafir. Cuma dari khatamallahu ke ayat 6 enggak ada kaitannya dari segi i'rabnya. Mulai i'rab baru di sini khatamallahu. Tapi ada kaitannya dari segi makna. Baik, udah jelas? Kemudian ibtida hasan. Apa ibtida hasan ini? Memulai pada kata Al-Quran memiliki kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna ataupun lafaz, tetapi dapat memberikan makna yang sempurna. Contohnya berhenti pada kata ma haulah dan memulai pada kata falamma. Maka kata tersebut berkaitan dengan sebelumnya. Karena apa kaitannya? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma haulah. Berhenti di situ. Kemudian ulang lagi di falamma. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Memulai dari mana? Falamma. Jadi kalau wakafnya hasan, kalau bukan di akhir ayat, harus memulai di kata sebelumnya. Kalau di akhir ayat, baru mulai di kata setelahnya. Tapi masing-masing setelah wakaf hasan, ibtida'nya tidak hasan namanya. Sudah dipahami? Baik. Kemudian ibtida idhafi ghairu jaiz. Disebut juga ibtida qabih, buruk. Itu mulai pada kata Al-Quran yang memiliki kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna atau i'rab. Tapi memulai padanya memberikan makna yang buruk, tidak diinginkan oleh syariat.
Contoh berhenti pada lafaz ma pada surah Al-Baqarah ayat 26. Kemudian memulai di ma ba'udhah. Berhenti di situ juga memberikan waqaf qabih. Apa itu? Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau melebihinya, lebih kecil atau lebih besar. Berhenti di ma itu waqafnya qabih. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan perumpamaan apa saja. Ini kan sudah berbeda dari artinya dengan ayatnya. Kalau kita berhenti di ma-nya. Masalah mati perumpamaan apa saja. Itu bukan itu yang dimaksudkan. Karena dimaksudkan di sini adalah perumpamaan seperti sebesar nyamuk atau yang melebihinya, lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalau berhenti di masalah ma, itu berarti waqaf qabih. Karena berkaitan dengan kata setelahnya. Nah, kemudian mulai di ma lagi juga qabih. Ma ba'udatan fama fawqaha. Nanti dibilang apa maknanya? Apa maksudnya? Jadi di sini mulai di ma tidak boleh karena dia masih ada kaitannya dengan lafaz sebelumnya dari segi makna maupun dari segi i'rabnya. Maka harusnya mulai dari mana? Kalau mulai la yastahi atau mulai dari awal. La yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Baik. Kemudian contoh yang lain daripada waqaf qabih adalah di mana nih? Kemarin kita contohkan. Ini tidak qabih ya, bukan waqaf qabih. Memulai pada bacaan apa nih? Wa antum sukara pada surah An-Nisa ayat 43. Berhenti pada sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati salat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Kemudian memulai daripada wa antum sukara, itu waqaf ibtida'nya apa? Qabih. Orang bertanya, ada apa dengan kondisi itu? Dalam kondisi kalian mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Harusnya mulai dari mana? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di situ baru ibtida'nya bagus. Kalau mulai dari mana? La taqrabu. Tapi kalau mulai di wa antum ibtida'nya qabih. Baik, sampai sini pembahasan kita. Nggak usah banyak-banyak dulu. Hari ini sudah setengah jam. Ada pertanyaan?